Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sunan Giri Surabaya bekerja sama dengan Universitas Islam Kiai Haji Ruhyat Cipasung Tasikmalaya. Kali ini mengangkat topik jodoh pilihan atau pilih jodoh, resep cinta, investasi, kehidupan keluarga masa depan. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Ulangi lagi, tepuk bahagia. Kenapa? Sehat itu penting. Karena sehat adalah nikmat Allah yang besar, tapi tidak sedikit orang yang mengabaikan. Ingat hadis nikmatan maghbunun katsiran minan nas, bahwa ada dua nikmat yang di situ akan membuat manusia kebanyakan itu terjerembab. Adalah apa? Nikmatus sehat wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat luang. Waktu luang, waktu sempat. Kadang orang, wah nanti aja. Ini sudah semester berapa ini? Semester 6. Semester 6 itu semestinya sudah apa? Sudah memikirkan skripsi. Udah punya judul. Ini pembimbingan, ada yang menyertai ini. Sudah berpikir kira-kira nanti saya judul skripsinya apa? Maka ini nanti bisa jadi pilihan untuk jadi judul skripsinya. Silahkan pilih yang mana, karena di sini akan ada beberapa kemungkinan untuk dapat judul itu. Menawarkan satu keinginan bahwa setiap orang, tidak ada satu orang pun yang ingin jomblo, kan? Setiap orang ingin merasakan namanya nikmat surga dunia, yaitu kawin. Nikmat surga dunia yang namanya tapi sebelum merasakan nikmat surga dunia, nikah dulu. Jangan kawin dulu. Ayo, tahu apa bedanya antara nikah dan kawin? Bedanya apa? Kalau kawin mah 18 tahun ke atas. Iya. Kalau nikah itu adalah proses ijab kabul antara uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrih bi ihsan ankahtuka wa zawwajtuka mahtubataka Siti Salimah binti bapaknya. Maka baru kemudian qabil tuh nikah. Setelah nikah baru kawin. Makanya dalam ijab kabul itu, karena kebetulan saya 12 tahun di KUA, jadi hafal. Ankahtuka wa zawwajtuka. Aku nikahkan kau dan aku kawinkan engkau, berarti dinikah dulu baru dikawin. Kalau kawin saja namanya sapi. Tahu sapi? Tahu. Kawin suntik berarti memasukkan sesuatu agar apa? Agar kembung perutnya. Dan jodoh pilihan itu apa? Antara jodoh pilihan dengan pilih jodoh itu adalah sesuatu kata-katanya sama, tapi mengandung konsekuensi yang berbeda. Dan bagaimana kita bisa menyiapkan resep cinta menuju selamat dunia akhirat, dan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masa depan kita. Balik kepada topik jodoh pilihan atau pilih jodoh. Siapkan resep cinta buat masa depan. Ada satu fakta menarik berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Mahkamah Agung.
bahwa pada ini hasil dimuat di websitenya Mahkamah Agung tanggal 3 April tahun 2019. Ini pernah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia pada satu pertemuan di Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa sebanyak 419.268 pasangan ini bercerai sepanjang tahun 2018. Ternyata ya, 3/4. Yang 3/4 perceraian itu diinisiasi oleh pihak perempuan, sementara yang 1/4 itu diinisiasi oleh pihak laki-laki. Pertanyaannya, kenapa? Nah, kalau kemudian kita lanjut bahwa yakin ya, karena ini adalah firman Allah di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Apa? Demi zat yang telah menciptakan, dialah Allah yang menciptakan seluruhnya ini berpasang-pasangan. Makanya di dalam tafsir Mukhtasar disebutkan walladzi khalaqal asnaf jami'an. Dialah Allah yang menciptakan segala macam golongan keseluruhannya, berpasang-pasangan seperti adanya malam, ada siang, ada laki-laki, ada hitam, ada putih, ada tua, ada muda, ada sehat, ada sakit, ada yang jomblo, ada yang menikah. Semuanya dijadikan pasang-pasangan, bahkan tangan itu juga berpasang-pasangan. Ada bagian putih, ada bagian hitam. Tangan pun ada kanan, kiri. Mata kanan, kiri. Telinga kanan, kiri. Kaki kanan, kiri. Ini artinya Allah sudah menjadikan berpasang-pasangan. Karena Allah sudah menjadikan berpasang-pasangan, maka yakinlah bahwa setiap orang itu sudah ada jodohnya. Cuma mau enggak gitu. Mau enggak? Kalau enggak mau, masih misalkan Mas siapa ini? Mas Muhar. Mas Muhar ini ibarat bojone Wayu. Tahu Ayu? Cantik banget. Saking cantiknya setiap orang melihat itu terkiwir-kiwir, tahu terkiwir-kiwir. Ikut mencintai dan menyenangi begitu, memandang dengan coba aja. Mas apa tadi kalau lupa saya? Mas Hanan. Misalkan Mas Hanan baru selesai begitu. Kemudian istrinya, "Mas, belum terasa ini tadi, Mas. Belum terasa. Ayo, Mas." Tapi karena sudah selesai, wis gak iso. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu itu ada ukurannya. Nah, maka kemudian di dalam surah Al-Fatir ini lebih tegas lagi. Wallahu khalaqakum min turabin. Ini dikandung maksud bahwa Allah menciptakan kamu semua min turabin. Min turabin itu dari tanah. Berarti Allah menciptakan Nabi Adam dulu. Yang diciptakan min turabin dari tanah itu di dalam tafsir disebutkan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dulu. Setelah Nabi Adam Allah ciptakan, maka Allah mengambil dari tulang rusuk. Tahu tulang rusuk? Kiri yang paling pendek. Sekali lagi, Allah mengambil tulang rusuk kiri Nabi Adam yang paling pendek, bengkok lagi. Makanya kalau dihitung tulang rusuk laki-laki kanan dan kiri itu kurang. Banyak yang kanan, karena yang kiri itu diambil. Jadi sekali lagi, tulang rusuk ini kalau dihitung kanan dan kiri itu beda. Tulang rusuk laki-laki ya. Karena yang satu ini diambil. Diambil untuk apa? Allah ciptakan Hawa
Jadi Hawa itu Allah ciptakan dari tulang rusuk kiri yang paling pendek, bengkok lagi. Makanya seorang suami memperlakukan istri itu tidak bisa kemudian dengan kekerasan. Semakin keras, semakin bengkok. Dikerasi patah. Karena patah itulah yang kemudian 4/3 wes lek ngene wes gak suami-suami, gak bojo-bojoan bahasa Jawanya. Gak di bojo kon gak paten gitu. Nah, itulah yang kemudian setelah Allah menciptakan, kemudian tsumma min nutfatin, setelah Allah menciptakan manusia yaitu Nabi Adam, setelah itu Allah menciptakan manusia selanjutnya itu adalah min nutfah, apa? Dari sperma. Setelah besar dewasa, tsumma ja'alakum azwaja, kemudian Allah menjadikan kamu berpasang-pasangan. Berarti setiap manusia itu ada jodohnya. Tidak tertutup kemungkinan pas di bis kenalan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sambil malu-malu, wong anak pondokan kok. Anak pondokan itu kalau ketemu laki-laki kan, iya kan? Bila perlu mukanya ditutup sama buku begini. Iya kan? Ditutup sama buku gini. Padahal tutup gini sampai di. Nah, karena itu Allah menjadikan semuanya berpasang-pasangan. Namanya siapa? Langsung kenal belakang. Boleh nggak minta nomor WA-nya? Nomornya berapa? Mula-mula kalau ingin kenalan, nggak ada laki-lakinya, masalahnya perempuan semua. Saya biasanya kalau masih begini, Assalamualaikum Mbak. Dari mana Mbak? Ya? Dari Bekasi. Sudah punya anak berapa Mbak? Belum. Nah ini start awal belum. Udah punya calon nggak? Artinya apa? Itu adalah bagian dari komunikasi. Kemudian wa ma tahmilu min unsa wa la tadhu illa bi'ilmi. Dan dari perempuan yang hamil itu wala tadhu, dan kemudian ketika sudah hamil itu tidak ada yang tahu ini laki-laki atau perempuan. Ketika bertemunya sperma dan ovum itu ini jadi laki-laki atau perempuan, tidak ada yang tahu kecuali dengan ilmu Allah. Wa ma yu'ammar bi mu'ammarin, dan tidak ada satupun yang minta dipanjangkan umurnya, wala yanqusu min umurihi, dan tidak ada satupun yang bisa minta dikurangi umurnya. Misalkan, ya Allah sumpah aku ya Allah ngene ya Allah, aku pe pegatan yo gak wani pegatan, soal perbuatan sing paling dibenci oleh Allah yo juga cerai. Gini ya Allah, pendekkan umurku ya Allah daripada aku itu loro, tahu loro, sakit hatiku. Tapi orang itu kalau sudah ada konflik itu kan yang dipikirkan sakitnya tuh di sini. Tapi enaknya tidak pernah difikirkan. Tapi enaknya yang mana? Enaknya tidak pernah difikirkan. Dan itu semua adalah bagian dari kudrah iradah Allah. Karena itu, apa itu jodoh? Jodoh itu apa, Mbak? Halo? Jodoh itu apa? Orang yang cocok. Jodoh itu apa? Orang atau sesuatu yang cocok. Misalkan kunci. Ada kunci. Tahu kunci? Tahu. Ini kunci. Ini contoh kunci. Contoh kunci. Ah, ini kunci. Kalau ini jodohnya di mana ini? Di mobil. Mobil. Kalau ini jodohnya di mana? Di pintu. karena ini kunci pintu. Semuanya itu ada jodohnya. Sekerup itu pun ada jodohnya. Lah manusia yang bisa bergerak-gerak kok tidak ada jodohnya itu kan ya kan ngoyo. Karena yang pertama adalah jodoh itu adalah orang yang cocok, yang kedua adalah sesuatu yang cocok.
Dan yang ketiga cocok, tepat. Saya sama saudara ini berjodoh. Berjodoh untuk ketemu di tempat ini, untuk melakukan apa? Diskusi tentang jodoh pilihan dan memilih jodoh. Sementara pilihan itu apa? Pilihan itu adalah yang memang betul-betul dipilih. Mana yang kedua adalah jalan upaya yang dapat dilakukan. Nah, jodoh pilihan itu berarti orang yang cocok, yang memang ini adalah bagian dari yang dipilih. Kalau ini memang betul-betul kayaknya istrinya ada yang ikut ya. Istrinya. Oh, itu berarti jodoh pilihan. Berarti Mbak siapa namanya? Mbak Ani. Mbak Ani berarti pilihannya Mas ini betul pilihan ini. Masya Allah. So sweet. Pilihan. Nah, bagaimana kemudian terkait dengan itu? Bagaimana? Itu tadi jodoh pilihan. Sekarang pilih jodoh. Pilih jodoh. Maka tentu memilih jodoh itu tidak seperti beli baju di toko. Semuanya baju dipegang-pegang, diraba-raba. Setelah itu dicoba. Wah, kekecilan ini. Udah dipakai. Wah, kekecilan, lihat apa itu? Lihat cermin. Wah, gak pantas kekecilan. Ambil lagi, ditanggalkan. Wah, kebesaran kedodoran ini. Taruh lagi. Wes, gak ada yang cocok. Loh, ada yang dibeli? Gak ada yang cocok. Gak ada yang pas. Artinya apa? Kalau dia ambil jodoh, pilih jodoh seperti baju di toko, dipakai dulu. Berjalan sekian lama, ternyata nggak cocok. Seperti tahu ada pemain sepak bola yang pakai kuncung itu hidup berdua, belum disahkan belum disahkan sebagai suami istri, sudah punya anak 2, baru merencanakan mau melanjutkan ke jenjang pernikahan. Itu artinya adalah itu seperti orang yang apa? Yang beli baju di toko, atau seperti bermain PS. Apa? Dipandang. Ah, cakep banget dia. Wah, cantik banget dia. Dimainin. Tahu dimainin? Setelah itu dipuaskan, baru dibeli. Berarti ini model dipacarin sepuas-puasnya, kemudian dibuntingin, habis bunting baru dinikahin. Naudzubil. Padahal saya pernah ngaji tasawuf. Seorang anak mumayyiz berpeluk mesra, bercium, maka 7 lapis langit bergoncang atas apa yang dilakukan. Bercium loh ya. Makanya saya pernah menemukan literasi bahwa orang berzina 1 kali itu akan menghapus amal ibadahnya 80 tahun. Makanya Al-Quran hukumannya buat orang zina, kalau dia masih bujang, dia harus dilajam. Apa itu? Dia didera, dicambuk 100 kali, masih hidup dibuang 1 tahun. Kalau dia punya suami atau punya istri, dirajam, dikubur separuh, kemudian ditutup matanya. Setiap orang yang lewat disuruh melempar, dan di sampingnya sudah disiapi batu sebesar kepal untuk melempari. Kalau sebesar kepal terlalu besar, agak kecilan sedikit, supaya ini tujuannya adalah menyiksa. Tujuannya apa? Supaya orang tidak berzina. Seakan-akan hukuman ini adalah kejam, tapi ini sebagai sebuah edukasi pembelajaran bahwa berzina itu adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Termasuk dosa besar. Atau inilah yang kemudian datangnya jodoh itu seperti air mengalir.
Saat jajan mahasiswa begini, seperti ini. Mana? Saat mahasiswa seperti ini. Jadi buahnya apalagi cantik-cantik begini nih. Ini termasuk mahasiswa. Wis anak pondok, cantik, meneng, pinter. Sopo ya bojone. Artinya orang akan memandang dengan ini peluang untuk mendapatkan suami itu masih besar. Yang pertama bisa teman kuliahnya, bisa pondoknya, bisa ustadznya, bisa al-ustadz yang pulutil midah itu, bisa dengan dosennya yang masih bujang, bisa tetangganya, teman kelasnya, masih banyak. Kalau usianya 20 sampai 30 ini masih banyak. Tapi kalau 20 ke atas belum juga ketemu jodohnya. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu semakin tua tidak menikah itu pertimbangannya terlalu rumit hingga jadi bujang laku. Sehingga datanya jodoh itu mengalir. Setiap aliran itu akan ketemu tikungan. Setiap aliran akan ketemu tikungan. Tinggal di tikungan dia mau tinggal atau tidak. Kalau dia tinggal selamanya di tikungan itu berarti jodohnya itu akan selamanya. Tapi kalau kemudian habis dari tikungan balik lagi, berarti habis nikah cerai lagi. Ketemu tikungan lagi, nikah. Cerai lagi, ketemu tikungan sampai ada yang nikah lebih dari sekali. Ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Kenapa? Jodoh itu seperti tikungan. Supaya jodoh itu tidak seperti tikungan, bagaimana caranya begitu? Ada pertimbangan dari Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di Sahih Muslim ini hadis yang ke-2661. An Abi Hurairah, sudah diriwayatkan dari Abu Hurairah an Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, qala dawuh tungkahul mar'ah, seorang perempuan itu dinikahi apa? Li arba'in, sebab dengan 4 alasan. Yang pertama adalah lima liha, karena hartanya. Yang kedua li hasabiha, karena nasabnya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, karena agamanya. Tapi fadfar bidzatid din, maka pilihlah dengan alasan karena agamanya. Apa? Akhlaknya, etikanya, moralnya. Karena taribat yadak. Taribat itu artinya bersih tanganmu. Secara bahasa taribat itu bersih, yadaka itu tangan. Tapi di sini niscaya kamu akan beruntung. Taribat yadaka itu menyebabkan hidup ini ketika memilih karena agamanya itu akan untung. Dan jikalau kemudian ternyata sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitab Al-Awsat, ini saya ambil di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib min Hadits Syarif jilid 3 halaman 14. Di situ disebutkan man tazawwaja imra'atan, siapa yang nikahi seorang perempuan li'izziha, karena kehormatannya, keluhurannya, lam yazidhullah, maka Allah tidak akan menambahnya illa zillan, kecuali kehinaan. Jadi kalau orang, wah ini anaknya presiden, oh ini anaknya camat, ini anaknya bupati, hanya itu yang jadi pertimbangan, maka Allah tidak akan menambahnya kecuali kehinaan. Wa man tazawwajaha, dan siapa yang menikahi seorang perempuan limaliha, karena hartanya, wah ini anaknya pengusaha, sawai berhektar-hektar, kebun sawitnya berhektar-hektar, kebun karetnya berhektar-hektar. Wah ini bisa jadi sendenan jati. Tahu sendenan jati? Sendenan jati itu berarti bisa
kokoh dengan hartanya, maka jikalau itu motivasinya, lam yazidhullah, maka Allah tidak akan menambahnya illa faqran, kecuali kemiskinan, kefakiran. Kenapa? Harta itu tidak pernah habis. Orang bekerja kalau motivasinya hanya harta, maka tidak pernah terpuaskan. Manusia keinginannya sangat amat luas, namun alat pemuasnya amat sangat terbatas. Tepuk bahagia. Aku sehat, bahagia, sejahtera. Yes, yes, yes. Oke, tepuk bahagia. Nah, kemudian man tazawwajaha, siapa yang menikahi li hasabiha lam yazidhu illa dana'atan, siapa yang menikahi karena keturunannya, maka Allah tidak akan menambahnya kecuali martabat yang rendah. Dan di situ man tazawwaja imra'atan, siapa yang menikahi seorang perempuan, lam turid biha, tidak menginginkan dengan seorang perempuan itu, illa ayyadha basara, kecuali ingin memejamkan matanya, wa yuhassina farjaha, dan kemudian perempuan itu betul-betul perempuan yang bisa menjaga kemaluannya, au yasila rahimahu, atau perempuan itu bisa diajak untuk bersilaturahim. Jadi menikah itu bukan hanya untuk dirinya, mau enggak dengan bapak, mau enggak dengan ibu, mau enggak dengan saudara-saudara kita. Kalau dia hanya menikah dengan kita tapi tidak mau dengan orang tua kita, tidak mau dengan saudara-saudara kita, ketika diajak silaturahim ke pakliknya tidak pernah mau, ke saudaranya tidak pernah mau, diajak untuk bakti sama orang tua malah obong-obong. Tahu obong-obong? Menjadikan lah, maka disitulah auya silaturahimah yang bisa diajak untuk menyambung silaturahim, barakallahu lahu, maka Allah akan memberkahinya fiha, di dalam rumah, wa barakalaha fiha, dan Allah akan memberkahi dalam suka maupun duka itu, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Karena itu, apa itu perjodohan? Perjodohan itu adalah bersatunya antara pria dengan wanita, antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ini karena sudah ada contohnya, antara laki-laki dan perempuan, seperti bersatunya unsur kimia. Tahu bersatunya unsur kimia atau senyawa kimia? Ketika ada unsur kimia ketika bersatu bisa jadi obat. Kalau bisa jadi obat, berarti kemana-mana akan mengobati, kemana-mana akan menabur kebaikan, kemana-mana akan menabur kedamaian, dan tidak pernah bikin kehidupan ini semakin keruh. Atau jadi air yang bisa menghilangkan dahaga. Contoh air ini bisa untuk menghilangkan dahaga. Silahkan diminum, monggo diminum. Atau jadi racun. Begitu ketemu, bukan tambah bagus, maksiatnya tambah, dosanya tambah, dengan orang tidak pernah akur, selalu menjadikan musuh, selalu menjadi ontran-ontran kehidupan, selalu menjadi benalu dalam kehidupan, selalu menjadi musang berbulu domba. Tahu musang berbulu domba? Tahu musang? Domba. Dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian ini contoh oksigen. Tahu oksigen? Oksigen yang kita hirup ini adalah oksigen, tapi bukan monooksid, bukan monoksid, tapi oksi O2, bukan O1. O2 yang kita hirup ini oksigen. Dua oksigen yang bersatu.
dua oksigen yang bersatu, namanya udara, namanya O2. Seger kan? Tapi kalau oksigen ini berpisah, bisa jadi racun. Kalau oksigen ini naik, bisa menjadi lubang. Sama-sama oksigennya, ketika oksigen ini bertemu dengan karbon, dengan oksigen ketemu hidrogen, beda hasilnya. Kalau hidrogennya dua unsur hidrogen ketemu satu oksigen jadi satu, jadi air yang sangat menyegarkan. Tapi kalau oksigen ketemu karbon, inilah yang kemudian akan menjadi senyawa kimia yang salah satunya ini akan menyebabkan menjadi gas rumah kaca alami yang terdapat di atmosfer. Seperti orang ngobong di Kalimantan itu kan asap itu kan mengandung karbon dioksida, dan ini karbon ini kemudian naik akan menjadikan menipisnya lapisan atmosfer yang ada di bumi. Atau ini sama-sama oksigen dan hidrogen sekarang. Oksigen ketemu hidrogen, hidrogennya dua unsur, oksigen satu unsur, ketemu jadi air. Tapi kalau kemudian hidrogennya tetap dua, ditambah oksigennya bukan dua oksigen tapi 4 unsur oksigen, dan dicampur dengan sulfat menjadi asam sulfat. Masih ingat asam sulfat? Untuk meningkatkan gizi bayi perlu ditambah asam sulfat. Perlu ditambah asam. Justru karena asam sulfat ini jadi populer, hingga cita-citanya terkabul. Yaitu memang kepleset lidah, tapi yang bisa untuk jadi iklan gratis itu. Jadi menjadi asam sulfat. Asam sulfat itu ya air keras itu. Kalau dilemparkan ke daun pintu lubang, kalau ditaruh di ini bisa terbakar, kalau ditaruh di kulit bisa melepuh. Itu asam sulfat. Sama-sama oksigen hidrogennya. Karena itulah pernikahan itu tidak hanya bertemu di persimpangan jalan. Sekarang nikah, besok cerai, besok nikah, lusa cerai. Kalau Mas ini nikahnya kepingin berapa tahun? Untuk berapa tahun menikahi Mbak siapa? Mbak siapa? Mbak siapa? Mbak Ani. Sama mau menikahi Mbak Ani sampai kapan? Sampai akhir. Ayo kita amini. Mau menduakan lagi? Bisa dipegang? Saksi ya. Cintanya hanya untuk dirimu seorang. Tidak akan diduakan. Ini menurut tidak ada wanita yang paling cantik kecuali dirimu diri. Karena itu, karena nikah, makanya saya ketika memberikan penasihatan, Anda sudah ada di depan saya sekarang. Rencana berapa tahun pernikahan ini umurnya? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau sekarang nikah besok cerai, atau bagaimana? Tak tanya. Udah dua-duanya. Kamu nikah ini tujuannya untuk apa ya? Kalau ini mbak-mbak ini nanti mau nikah tujuannya untuk apa, Mbak? Ibadah. Nikah untuk ibadah bagus, mantul itu, mantap betul. Karena itu ada resep agar rumah tangga yang akan dibangun nanti langgeng, maka butuh untuk tahu watak dan karakternya. Sekali lagi, agar ini langgeng butuh tahu watak dan karakternya.
Jangan sampai unsur demi unsur ini akan kemudian setelah bersatu jadi racun. Setelah bersatu jadi unsur yang merusak. Tapi kalau bisa jadi unsur yang sangat meneduhkan, bahkan bisa menjadi obat buat kehidupan yang akan mengantarkan bahtera rumah tangganya selama dunia Kenapa orang menikah itu disebut dengan mengarungi bahtera? Pertanyaannya, kenapa orang menikah itu disebut mengarungi bahtera? Padahal bahtera itu kan ini menggunakan makolahnya Luqmanul Hakim. Ayuhan nas, i'lam annamal hayatad dunya. Ketahuilah bahwasanya kehidupan di dunia ini kal bahril amik, seperti samudra yang dalam sekali, yang kedalamannya tidak dapat dijangkau. Qad gharaqan nas fi katsirun, telah banyak orang yang tenggelam di dalamnya. Bahwa kehidupan ini laksana seperti samudra. Maka orang berdua ini mengarungi samudra yang sangat luas dan dalam, yang tak bertepi. Bagaimana bisa dengan langsung masuk di samudra yang tak bertepi itu sampai mendarat di Tanjung Harapan. Harapan apa? Harapan untuk selamat dunia akhirat. Karena itu banyak cara loh ya. Sekali lagi, banyak cara untuk tahu bagaimana untuk tahu watak dan karakternya. Yang pertama, memilih berpacaran dulu untuk mengenal. Loh, kenapa kamu tidak segera menikah? Aku butuh kenal dulu Katanya, tak kenal maka tak sayang. Akhirnya pacaran. Kalau sudah pacaran, kebablasan di rewang sana, rewang sini. Di apa tuh? Bonceng sana, bonceng sini. Namanya setan, makanya rahasia. Ya. Makanya rahasia bahwa ketika laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiga siapa, Mbak? Halo? Yang ketiga siapa? Setan. Yang ketiga siapa? Setan. Yang ketiga setan. Bahkan dua-duanya jadi setan. Enak-enak duduk di bawah pohon cipluan atau pohon cipluan. Pohon tomat. Dua-duanya pohon apa itu? Dua-duanya duduk di pohon tomat. Akhirnya tomat-tomatan begitu. Yang kedua, wes pacaran itu kuno. Hari gini pacaran rugi deh. Hari gini pacaran hari gini pacaran rugi dong, karena pacaran itu satu, banyak bohongnya. Survei membuktikan dari peristiwa pernikahan 75%, bahkan hampir 80% mereka yang bercerai itu adalah mereka yang berpacaran dulu. Justru orang yang dijodohkan angka perceraian 0, sekian persen. Pertanyaannya, kenapa orang yang dijodohkan itu jarang bercerai? Karena orang menjodohkan itu akan dipilih dengan pilihan yang matang. Karena prosesnya tidak pacaran, tapi tanya orang. Punya adik enggak? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Umur berapa? Adiknya? 25. Udah nikah? Belum. Ini kan proses bertanya kan? Saya tanya, wah bagus ini. Loh, udah tunangan belum? Kira-kira bisa nggak saya temukan dengan teman saya ini, kebetulan usianya 27 tahun. Dia sudah jadi dosen unsuri, sudah S3. Lah, ini kan proses bertanya kan? Jadi orang ketika tidak pacaran cukup, wah ini cantik semua ini dagangan semua. Maka kemudian lewat inilah kemudian orang bertanya setelah itu. Setelah tanya, kira-kira bisa dikenalkan nggak? Setelah ketemu, ya ini orangnya, ini orangnya. Karena ini muslim, agar rumah tangga kita ini langgeng, yuk kita istikharah dulu ya. Kita istikharah dulu. Akhirnya pihak laki-laki istikharah, pihak perempuan istikharah.
Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya astakhiruka memohon engkau pilihkan bi'ilmika dengan ilmu-Mu. Wa astaqdiru bi qudratika, aku gantungkan takdirku dengan takdirmu. Wa in kana khairal li, jikalau dia itu bagus untukku, faqarribni, maka dekatkan padaku. Wa in kana syarral li, jikalau dia jelek buatku, faba'idni, maka jauhkanlah dariku. Itu istikharah itu banyak. Ada yang istikharah dengan baca surah Yasin. Tahu baca surah Yasin? Kemudian ketemu kata mubin yang pertama. Mubin, baca yang mubin itu 107 kali. Yang mubin, yang mubin, yang mubin, yang mubin, yang mubin, sampai 100 kali. Setelah itu sampaikan sebelum tidur, ya Allah, saya mohon dengan kudrah iradahmu, orang ini kok setiap hari kok lihat diriku, ya Allah, aku sampai tidak enak, ya Allah. Tapi jika dia memang betul-betul jodohku, ya Allah, maka tunjukkanlah tanda kebesaranmu dengan warna hijau atau warna putih. Tapi jika dia jelek buatku, ya Allah, maka berilah aku hidayahmu, petunjukmu dengan warna merah atau hitam. Itu perasaan seperti di dalam surga yang sangat indah. Pohon-pohonnya yang menghijau, sinar putih menerpa di sela-sela taman itu. Masya Allah, alhamdulillah, ternyata dia jodohku, ya Allah. Tapi kemudian begitu langsung petang dedet di dalam hutan terbakar. Ya Allah, masya Allah, masya Allah. Dah, saya harus menghindar. Ini tidak bagus untukku. Atau ketemu gedung yang indah, yang putih dan sebagainya. Itu cara istikharah yang istikharah itu banyak. Ada yang istikharah pakai Al-Quran. Dibuka, plek Al-Qurannya, dihitung sekian. Ini kadang-kadang gambling. Tergantung tangan membuka. Apalagi istikharah dengan nama. Namanya siapa, Mbak? Halo? Nama lengkapnya? Al-Fadilah. ALFADLILH 10. Ketemunya Andi Projo Mukti, begitu. Andi Projo Mukti 15 tambah 10. Wah, ketemu elek, tambah Siti aja biar bagus. Kadang-kadang begitu. Kalau istikharahnya dengan hitung nama, ada memang rumusnya di kitab. Tapi kalau hitung huruf itu kadang-kadang untuk membaguskan, ditambah kadang ditambah Siti, yang lagi tambah Ahmad atau tambah Muhammad dan sebagainya. Jadi istikharah yang bagus itu adalah dengan sholat melalui mimpi, karena itu akan dicocokkan dengan Takdirul Anam fil Manam. Ada kitabnya untuk tafsir mimpi. Atau yang keempat, hitung weton. Ini belakangan ini ketika saya mendapatkan klien yang sedang bercerai, itu saya lihat wetonnya. Bahkan saya mencoba mereka yang rumah tangganya bahagia sejahtera, itu tak lihat di wetonnya. Nah, ini nanti untuk uji coba kita hitung wetonnya. Oke. Karena kemudian menentukan perjodohan itu dapat seperti menggabungkan unsur kimia, ya, yang berbeda. Nah, karena bagaimanapun juga rumus di surah An-Nur ayat 26, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyibat. Al-khabithatu, wanita yang keji, wanita yang keji, lil-khabithin, untuk laki-laki yang keji. Berarti kalau karakternya sudah racun, maka cocoknya ya sama-sama
racun. Sehingga dalam ungkapan Jawa, tumbuh oleh tutuk. Tahu tumbuh? Tumbuh itu adalah anyaman yang terbuat dari daun lontar, kemudian bisa ditutup. Tumbuh oleh tutuk, cocok. Wal khabithun, laki-laki yang keji, lil khabithat, itu jodohnya untuk perempuan yang keji pula. Wat thayyibatu, perempuan-perempuan yang baik, lit thayyibin, untuk laki-laki yang baik. Wat thayyibun, laki-laki yang baik, lit thayyibat, untuk perempuan yang baik. Termasuk mas sama ini termasuk thayyib, thayyibah, thayyib, thayyibah, thayyibah, lit thayyib. Buktinya apa? Masih berada di lingkungan pondok pesantren, berarti thayyibah, thayyibah lah sama thayyib. Ada yang ketemunya khabith, khabithah. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan mereka itu yang kemudian mubarra'un, terbebas dari tuduhan-tuduhan dari apa yang mereka lakukan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, baginya akan mendapatkan pengampunan Allah dan rezeki yang mulia. Dan ini merupakan bagian rezeki yang mulia. Maka mudah-mudahan saudara mahasiswa ini termasuk dalam kategori lahum maghfiratun wa rizqun karim, akan mendapatkan rezeki yang mulia dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang lahir itu seperti unsur kimia. Mas siapa tadi? Mas Hanan. Fotonya apa Mas Hanan? Lahir hari apa? Rabu apa? Rabu lupa. Aplikasinya ada di sini. Aplikasinya. Lahir Jumat. Wes, tanggal lahir aja. Tanggal berapa? 11. Namanya siapa? Mas Hari. Mas Han. Lahir tanggal berapa? 11 September 1996. Mbak siapa namanya? Ani. Lahir tanggal berapa? 28 April 2000. Oke. Cuma tidak ketemu. Aplikasinya ada di situ untuk, kecuali tahu fotonya. Tahu fotonya baru ketemu. Nanti aja. Nah, setelah ketemu, maka misalkan ya, Mas Andi ini hari apa tadi? Rabu. Misalkan Mas Andi itu Rabu Wage. Rebo itu 7 Wage 11. Wage itu 4. 7 tambah 4 sama dengan 11. Mbak Ani lahir hari apa? Jumat apa? Misalkan Jumat Kliwon. 11 ditambah Jumat 6, Kliwon 8, 14. 11 tak carikan yang bagus saja. Misalkan harinya Jumat Wage. Jumat itu 4, Wage Jumat itu 6, Wage itu 4. Berarti 10. 10 ditambah 11 berapa? 21. Tinggal kita lihat rumusnya. 21 itu ketemunya mana? Angka 21. Ada angka 21 di situ? Ada. Nomor 5. 21 angka 5, tinari. Apa arti tinari? Tinari itu adalah jikalau hasilnya adalah tinari, energinya, potensi energi keduanya akan menemukan kebahagiaan. Gampang dalam mencari rezeki dan tidak sampai hidup kekurangan. Rumah tangganya sering mendapatkan keberuntungan.
Kenapa? Karena ini adalah bagian menggabungkan. Setiap orang itu dilahirkan dengan bawa energi. Sama dengan oksigen, hidrogen tadi. Bisa oksigen, hidrogen dicampur itu bisa jadi racun, bisa jadi madu, bisa jadi air dan sebagainya. Begitu pula orang itu mungkin Mas Han ini cocok dengan Mbak Ani, tapi belum tentu cocok dengan yang lain. Sehingga ketika ketidakcocokan itu dipaksakan, maka akan ada benturan, dan benturan itu tidak dapat terelakkan hingga akan berakhir dengan perceraian. Maka orang menikah itu butuh istikharah, itu ya begitu itu. Dalam rangka apa? Cocok enggak? Kalau saya pribadi terus terang, saya sejak dari pondok itu memang anti pacaran. Saat saya jadi ketua cabang IPNU, ketemu PP dengan berbagai macam wajah itu, saya juga tidak menjadikan bahwa mereka itu calon istri saya atau tidak. Karena saya sudah punya komitmen, saya tidak akan mencari jodoh di organisasi. Tapi justru ketemu dengan seneng itu sudah bolak-balik, Mbak. Udah dekat begitu, kayak cocok begitu. Ada aja. Udah seneng begitu. Begitu klik begitu ya. Cinta itu kan tidak harus memiliki kan? Halo? Mencintai itu tidak harus memiliki. Karena mencintai itu akan memuliakan orang yang dicinta. Almar'u ma'a man ahabbah. Bahwa seseorang itu akan bersama yang dicinta. Maka cinta kita pada Rasulullah berarti kita bukan ingin memiliki Rasulullah, tapi kita ingin dekat dengan Rasulullah. Nah, dan kebetulan saya asli Lampung, Mbak. Lamongan kampung. Kuliah ke Malang. Dan jadi akhirnya ke Tulungagung. Waktu di Tulungagung tinggal di Blitar. Kemudian ya begitu tadi. Mas Wahid udah nikah belum? Ada dagangan enggak yang ada saudara saya rumahnya Surabaya. Ayo ketemu, ta'aruf. Setelah ta'aruf apa? Setelah ta'aruf istikharah. Saya belum mengenal hitungan begini. Belum mengenal hitungan istikharah, karena patokan istikharah itu tidak akan tertipu. Saya istikharah, hasil istikharah saya itu sholat di atas bukit. Jadi saya bermimpi naik ke gunung. Saat di gunung saya batal, turun, di bawah itu ada air sungai yang sangat jernih. Kemudian saya wudu, naik lagi ke bukit. Itu istikharah saya ketika saya mengistikharai istri saya. Tapi mertua istikharah saya itu bulan purnama, sampai lubang semut itu kelihatan saking terangnya. Akhirnya jadilah ketemu, akhirnya ya alhamdulillah udah usia pernikahan saya sudah 25 tahun. Tidak terasa. Anak pertama saya ini persiapan ujian dokter, profesi dokter. Anak kedua sudah pengabdian ngajar di pondok. Anak ketiga alhamdulillah sudah khotam 30 juz. Dan alhamdulillah saya juga sudah umroh bersama istri dan anak-anak 2018, dan Agustus ini rencana berangkat lagi. Artinya apa? Perjalanan selaras. Dan ketika saya mencoba begitu, biasa ngitung orang, akhirnya tak hitung, tak hitung sendiri. Ternyata saya ketemu nomor 3 itu. Jadi weton istri saya dengan weton saya, tak hitung ketemu nomor 3. Jodoh. Pasangan yang memang benar cocok, berjodoh, saling menerima segala kelebihan dan kekurangan, berpotensi rukun sampai tua. Dan sampai detik ini 25 tahun itu seperti pacaran, Mbak. Jadi orang nggak pernah pacaran. Jadi pengantin baru itu ya dirangkul istri dari belakang, Masya Allah nikmat banget nih. Jadi sampai 5 tahun itu seperti pacaran, Bang. Nah kalau pacaran dulu, ini saya ada klien.
pas saya awal-awal di KUA ada yang konsultasi mau cerai. Nikahnya baru 5 bulan, Mbak. Baru 5 bulan mau bercerai. Kenapa? Ya, saya ini kan nikah baru 5 bulan, tapi saya sudah punya anak umur 4 bulan. Nikah baru 5 bulan, punya anak umur 4. Karena habis nikah 1 bulan kemudian lahir. Berarti nikahnya karena apa? Karena MBA, married by accident. Menikah karena kecelakaan. Padahal pertolongan pertama pada tak tanya kenapa mas, kok mau gak enak. Jadi hubungan badan waktu masih pacaran dengan sudah menikah itu masih enak waktu. Kenapa? Karena setannya banyak. Tapi justru nikmat orang tidak pernah pacaran langsung ditemukan dan nikah itu sampai sekarang rasanya seperti pacaran. Karena itulah apa yang perlu kita siapkan resep buat masa depan kita. Resepnya apa? Kita perlu menyiapkan bahwa apapun kondisinya, karena apa? Saya juga ada fakta menarik. Ketika saya ada klien, ketemunya ini Mbak, nomor 2. Tapi pasangan ini udah pernah cerai 1 kali, rujuk lagi, mau cerai lagi. Padahal dari sisi, Masya Allah, dua-duanya dari sisi ekonomi, pekerjaan sangat menjanjikan. Dan bahkan harta warisan itu dimakan 7 turunan tidak habis. Tapi kenapa? Nah, salah satu ciri tipe ratu ini, pasangan ini memang jodoh sejati sebetulnya. Dihargai, disegani oleh lingkungan, banyak keberuntungan. Memang banyak keberuntungan. Mau daftar petugas haji langsung lulus, mau daftar ini langsung diterima. Untung banget. Tapi ternyata imannya kurang, karakternya kurang. Jadi walaupun setelah hitungannya bagus, itu pun harus disertai dengan apa? Harus disertai dengan pilihlah pasangan yang solihah. Sehingga saya sering menggambarkan istri satu yang solihah itu lebih bagus daripada 1000 istri tapi tidak solihah. Karena istri solihah itu akan mampu menghidangkan dengan berbagai macam sajian. Saya masih teringat ketika ada pertemuan dengan KPA, Komisi Penanggulangan Haid, dengan menggunakan tarian sepet-sepet sawone mentah, diempet-empet gak betah, jangan lupa pakai kondom. Artinya apa? Kalau saat ini bosan dengan sayur asem, sekali-kali sayur lodeh atau sayur. Tapi ketika pindah ke sayur yang lain, jangan lupa pakai kondom. Apa artinya? Mengukur untuk mencegah penyebaran HIV itu hanya kondom, tapi memberikan peluang untuk berzina dengan orang lain. Itu kan sesuatu yang sangat menyesatkan kan? Sesuatu yang sangat menyesatkan. Dan laki-laki yang solih, perempuan yang solihah itu akan senantiasa mampu menjaga diri. Yang kedua, pilih pasangan yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan. Iman itu adalah percaya bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Takwa adalah merupakan terapan dari keimanan itu. Pilih pasangan dari keturunan keluarga yang terjaga kehormatannya, karena bagaimanapun juga kehormatan keluarga itu lebih penting. Dan niatkan bahwa nikah itu adalah untuk ibadah. Seperti siapa tadi? Nikah itu adalah untuk ibadah dan menghindarkan hubungan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk bahagia.